Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Piwi Fiona dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang hukum waris. Pengertian hukum waris adalah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum waris, yaitu yang pertama pewaris, orang yang memberikan warisan dan telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris, orang yang secara hukum diberi hak menerima peninggalan pewaris baik harta maupun kewajiban. Yang ketiga, harta warisan, segala sesuatu baik harta atau hak yang diberikan pewaris untuk dimiliki ahli waris. Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Di hukum waris perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan secara adil. Yang pertama, abstentatio dan testamentaire. Wariskan berdasarkan undang-undang. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang. Yang golongan pertama adalah suami atau istri dan anak-anak beserta keturunan, masing-masing 1/4 bagian. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya, masing-masing 1/4 bagian. Itu kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Misalnya 1/2 bagian untuk garis ayah, 1/2 bagian garis ibu. Dan golongan keempat yaitu warga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris beserta keturunannya, masing-masing 1/2 bagian. 1/2 bagian sisanya untuk ahli waris dari selain dengan derajatnya paling dekat dengan pewaris. Selanjutnya yaitu kedua, testamentaire, mewariskan berdasarkan surat wasiat. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 992, surat wasiat yaitu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan notaris. Ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan apabila orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, orang yang telah menggelapkan, memasukkan, atau merusak surat wasiat dari pewaris. Selanjutnya, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memasukkan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Dan terakhir, orang yang karena putusan hakim telah terbukti menghina orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan diterimanya, maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai hukum waris. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.